Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya, Taswono, mahasiswa Universitas Cyber Asia, Program Studi Manajemen. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai mata kuliah Organization Behavior atau perilaku organisasi. Bahasan kali ini kita akan membahas mengenai corporate culture yang mendukung employee behavior, dan tingkat productivity pada perusahaan yang ada di Indonesia. Langsung saja, yang pertama mari kita bahas mengenai corporate culture. Apa sih yang disebut dengan corporate culture? Corporate culture atau budaya perusahaan adalah sekumpulan nilai, kepercayaan, kebiasaan, dan praktik yang diterapkan di dalam sebuah organisasi. Budaya ini mempengaruhi bagaimana karyawan berinteraksi satu sama lain dengan manajemen, serta bagaimana dengan melaksanakan pekerjaan mereka. Kemudian kita mengenal mengenai pengertian employee behavior. Employee behavior atau perilaku karyawan mengacu pada cara karyawan bertindak, berinteraksi, dan bereaksi dalam lingkungan kerja. Ini mencakup berbagai aspek dari aktivitas sehari-hari mereka di tempat kerja dan bagaimana mereka menjalankan tugas mereka, berkomunikasi dan dengan rekan kerja dan manajemen, serta menghadapi tantangan dan situasi yang muncul. Mari kita bahas mengenai hubungan corporate culture dengan employee behavior. Hubungan corporate culture dengan employee behavior menghasilkan beberapa hubungan, yaitu nilai dan kepercayaan bersama, lingkungan kerja positif, komunikasi terbuka, dan pengakuan dan penghargaan. Untuk nilai dan kepercayaan bersama, budaya perusahaan yang kuat memiliki nilai dan kepercayaan yang jelas, yang dipahami dan diinternalisasi oleh seluruh karyawan. Hal ini menciptakan kesatuan dan arah yang jelas dalam perilaku karyawan. Kemudian, mm, lingkungan kerja yang positif. Budaya perusahaan yang mendukung menciptakan lingkungan kerja yang positif, di mana karyawan merasa dihargai, didukung, dan termotivasi. Hal ini bisa meningkatkan kebahagiaan dari kepuasan kerja karyawan itu sendiri. Kemudian hubungan berupa komunikasi yang terbuka. Budaya yang mendorong komunikasi terbuka membantu memastikan bahwa karyawan merasa nyaman untuk berbicara, berbagi ide, dan memberikan umpan balik. Ini dapat menciptakan kolaborasi dan inovasi. Kemudian hubungan berupa pengakuan dan penghargaan. Budaya yang menghargai prestasi karyawan dan memberikan pengakuan secara teratur dapat meningkatkan motivasi dan loyalitas karyawan yang merasa dihargai, cenderung menunjukkan perilaku yang lebih positif dan produktif. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai pengaruh corporate culture terhadap tingkat produktivitas. Yang pertama yaitu motivasi dan keterlibatan. Budaya perusahaan yang mendukung dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan karyawan. Karyawan yang termotivasi cenderung lebih produktif dan lebih berkomitmen pada pekerjaan mereka. Kemudian yang kedua yaitu berupa pengurangan stres dan burnout. Lingkungan kerja yang positif dan suportif dapat membantu mengurangi stres dan burnout karyawan yang merasa kurang stres. Biasanya lebih produktif dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Kemudian peningkatan inovasi dan kreativitas. Budaya yang mendorong inovasi dan kreativitas dapat meningkatkan produktivitas dan peningkatan proses kerja. Ini bisa membawa efisiensi dan keuntungan kompetitif bagi perusahaan. Pengaruh berikutnya berupa retensi karyawan. Budaya perusahaan yang baik dapat meningkatkan retensi karyawan. Karyawan yang puas dengan budaya perusahaan cenderung tetap bekerja lebih lama, yang akhirnya dapat mengurangi biaya turnover dan pelatihan karyawan baru. Kemudian, hmm, kerja tim yang efektif.
Budaya yang mendukung kerja tim dan kolaborasi dapat meningkatkan produktivitas. Karyawan yang bekerja dengan baik dalam tim cenderung menyelesaikan tugas lebih efisien dan menghasilkan output yang lebih berkualitas. Berikut ada contoh implementasi corporate culture yang efektif pada beberapa perusahaan yang besar. Perusahaan yang pertama yaitu Google. Google dikenal dengan budaya perusahaan yang inovatif dan inklusif. Mereka menyediakan lingkungan kerja yang fleksibel, mendukung keseimbangan kerja dengan hidup, dan mendorong kreativitas. Hasilnya, mereka memiliki karyawan yang sangat termotivasi dan produktif. Kemudian itu perusahaan Japos. Japos menekankan pada pelayanan pelanggan yang luar biasa dan budaya yang menyenangkan serta terbuka. Mereka percaya bahwa kebahagiaan karyawan secara langsung berkontribusi pada kebahagiaan pelanggan dan kesuksesan bisnis. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa corporate culture yang mendukung memiliki dampak signifikan pada perilaku karyawan dan tingkat produktivitas. Dengan membangun lingkungan kerja yang positif, komunikatif, dan menghargai karyawan, perusahaan dapat meningkatkan motivasi, inovasi, dan efisiensi kerja yang secara keseluruhan berkontribusi pada kesuksesan bisnis itu sendiri. Mari kita ambil studi kasus berupa analisa corporate culture yang mendukung employee behavior dan tingkat productivity pada 3 perusahaan yang ada di Indonesia. Perusahaan yang pertama yaitu perusahaan Gojek. Gojek didirikan pada tahun 2020 oleh Nadiem Makarim dan kawan-kawannya, yaitu Kevin Alui dan Michael Angelo Moran. Gojek berkantor pusat di Jakarta, Indonesia. Berupa industri teknologi, transportasi, logistik, dan layanan keuangan juga gaya hidup. Produk dan layanan utama Gojek yaitu dalam hal transportasi berupa GoRide, GoCar, GoBluebird. Dalam hal pasar antar makanan, pesan antar makanan yaitu ada GoFood, dan dalam pengiriman barang ada GoSend dan GoBox. Gojek juga bergerak dalam layanan keuangan dengan meluncurkan GoPay. Serta dalam hal gaya hidup, Gojek menawarkan berbagai layanan gaya hidup seperti GoMessage, GoClean, GoGlam, dan GoAuto yang menyediakan jasa pijat, kebersihan rumah, kecantikan, dan perawatan kendaraan. Gojek memiliki pertumbuhan dan ekspansi yang cukup bagus. Gojek telah berkembang pesat sejak didirikan, dengan cepat menjadi salah satu startup teknologi paling sukses di Indonesia dan Asia Tenggara. Perusahaan ini telah melakukan ekspansi ke berbagai negara lain di Asia Tenggara termasuk Singapura, Vietnam, Thailand, dan Filipina. Mari kita mengenal beberapa prestasi yang didapat dan penghargaan yang didapat oleh Gojek. Gojek adalah unicorn pertama di Indonesia, yang berarti perusahaan ini mencapai valuasi lebih dari 1 miliar. Pada tahun 2020, Gojek dan Tokopedia, platform e-commerce terbesar di Indonesia, mengumumkan merger untuk membentuk entitas baru bersama GoTo Group. GoTo Group adalah ekosistem teknologi terbesar di Indonesia yang menyediakan berbagai layanan dari transportasi, e-commerce, hingga layanan keuangan. Gojek memiliki budaya perusahaan yang sangat bagus, yaitu berupa inovasi dan agility, kolaborasi, dan inklusivitas. Inovasi dan agility. Gojek dikenal dengan budaya inovasi yang kuat dan kemampuan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar. Kemudian budaya kolaborasi, yaitu perusahaan ini menekankan pentingnya kerjasama tim dan kolaborasi antar karyawan untuk mencapai tujuan bersama. Gojek berkomitmen pada inklusivitas dan keberagaman di tempat kerja, sehingga menciptakan lingkungan yang menerima dan menghargai perbedaan. Mari kita membahas lebih dalam mengenai corporate culture Gojek.
Yang pertama adalah inovasi dan agility atau kelincahan. Gojek mendorong karyawannya untuk terus termotivasi dan tepat beradaptasi terhadap perubahan pasar. Kemudian yaitu corporate culture berupa kolaborasi. Gojek memiliki budaya kerja yang sangat kolaboratif di mana ide-ide baru didorong dan dihargai. Dan corporate culture inklusivitas. Gojek berkomitmen pada inklusivitas dan keberagaman di tempat kerja. Mari kita membahas mengenai pengaruh corporate culture terhadap employee behavior yang ada pada Gojek. Corporate culture mempengaruhi rata-rata memberikan pengaruh positif terhadap employer behavior Gojek. Yang pertama yaitu kreativitas dan inovasi. Budaya inovasi memungkinkan karyawan untuk merasa aman dalam mengambil resiko dan mencoba ide-ide baru. Ini menciptakan lingkungan yang mendorong kreativitas dan pertumbuhan pribadi. Maaf. Kemudian keterlibatan dan kolaborasi. Lingkungan yang kolaboratif mempromosikan kerja tim dan komunikasi efektif, meningkatkan keterlibatan karyawan dan rasa memiliki terhadap perusahaan itu. Pengaruh yang ketiga berupa kepuasan dan loyalitas. Inklusivitas dan penghargaan terhadap keberagaman membuat karyawan merasa diterima dan dihargai, yang dapat mengakibatkan meningkatnya kepuasan kerja dan loyalitas mereka. Kemudian pengaruh berikutnya yaitu berupa efisiensi dan adaptabilitas. Dengan fokus pada agility, Gojek dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar yang meningkatkan efisiensi operasional. Kemudian yaitu corporate kulturnya berupa inovasi berkelanjutan. Dorongan untuk terus berinovasi menghasilkan produk dan layanan baru yang kompetitif, meningkatkan produktivitas dan posisi pasar. Gojek terus berkembang dan berinovasi, memperluas jangkauan layanan mereka, dan memainkan peran penting dalam transformasi digital di Indonesia dan Asia Tenggara. Studi kasus yang kedua kita berupa yaitu perusahaan Telkom Indonesia. Siapa yang tidak mengenal Telkom Indonesia? Saya yakin seluruh orang Indonesia tahu yaitu Telkom Indonesia. Telkom Indonesia atau PT Telkom didirikan pada tahun 1856 sebagai perusahaan telekomunikasi negara. Berpusat di Bandung, Indonesia, yaitu berupa industri telekomunikasi, teknologi informasi. Telkom Indonesia bersatu sebagai perusahaan milik negara atau BUMN. Telkom Indonesia memiliki visi dan misi berupa visinya menjadikan perusahaan telekomunikasi digital terdepan di dunia dan misinya yaitu menyediakan layanan dan solusi telekomunikasi serta inovasi yang berkualitas tinggi bagi pelanggan, mendukung dia mendukung digitalisasi masyarakat dan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham. Telkom Indonesia memiliki beberapa produk dan layanan utama. Yang pertama yaitu telekomunikasi tetap dan bergerak berupa menyediakan layanan telepon tetap atau fixed line dan telepon seluler melalui anak perusahaannya yaitu Telkomsel. Produk yang kedua yaitu internet dan data adalah menyediakan layanan internet broadband melalui IndiHome yang mencakup internet, televisi berbayar, dan layanan telepon. Kemudian dalam layanan IT, Telkom Indonesia menyediakan solusi teknologi informasi untuk bisnis, termasuk cloud computing dan data center dan managed service. Produk dan layanan yang berikutnya berupa media dan entertainment. Telkom Indonesia menyediakan layanan konten digital, hiburan, dan aplikasi multimedia.
dan produk serta layanan yang terakhir yaitu layanan digital, meliputi layanan keuangan digital atau e-commerce dan berbagai layanan digital lainnya. Seperti yang telah kita ketahui, pertumbuhan dan ekspansi Telkom sangat bagus. Telkom Indonesia adalah perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia dan salah satu terbesar di Asia Tenggara. Telkom memiliki lebih dari 200 juta pelanggan seluler melalui Telkomsel, menjadikan operator seluler terbesar yang ada di Indonesia. Perusahaan ini terus berinvestasi dalam infrastruktur telekomunikasi, termasuk jaringan fiber optik, layanan 4G dan 3G, serta data center. Mari kita mengetahui mengenai prestasi dan penghargaan dari Telkom Indonesia. Telkom Indonesia telah menerima berbagai penghargaan atas inovasi, pelayanan, pelanggan, dan kontribusi terhadap industri telekomunikasi. Perusahaan ini telah beberapa kali terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan New York Stock Exchange. Dari segala keberhasilan tersebut, mari kita mengenal mengenai budaya organisasinya Telkom Indonesia. Telkom Indonesia memiliki budaya perusahaan berupa orientasi dan pelanggan, inovasi, keuntungan operasional, dan komitmen pada digitalisasi. Budaya perusahaan yang pertama yaitu orientasi dan pelangganan, berupa Telkom menekankan pentingnya kepuasan pelanggan dalam semua layanan dan produk mereka. Kemudian budaya inovasi, perusahaan terus berinovasi dalam teknologi dan layanan untuk tetap kompetitif dan memenuhi kebutuhan pasar yang berkembang. Keunggulan operasionalnya berupa fokus pada efisiensi dan efektivitas dalam operasi bisnis untuk meningkatkan kerja dan layanan. Dan budaya yang kelima berupa komitmen dan digitalisasi. Telkom berkomitmen untuk mendukung transformasi digital di Indonesia melalui penyediaan infrastruktur dan layanan digital. Telkom Indonesia memainkan peranan penting dalam menghubungkan masyarakat Indonesia dengan dunia melalui layanan telekomunikasi yang canggih dan inovatif. Sebagian perusahaan milik negara, Telkom juga berperan dalam mendukung pembangunan dan transformasi digital yang ada di Indonesia. Mari kita bahas mengenai corporate culture yang ada di Telkom. Yang pertama itu orientasi dan pada pelanggan. Telkom Indonesia berfokus pada pemenuhan kebutuhan pelanggan dengan memberikan layanan yang terbaik. Kemudian yaitu inovasi berupa perusahaan yang berinovasi dan teknologi baru untuk meningkatkan layanan. Sehingga juga Telkom memiliki keunggulan operasional, yaitu menekankan pada efisiensi dan efektivitas dalam semua progres bisnis. Mari kita bahas mengenai pengaruh corporate culture terhadap employee behavior. Yang pertama itu pengaruh positif berupa orientasi pelangganan, yaitu karyawan didorong untuk selalu mengutamakan kepuasan pelanggan yang meningkatkan kualitas layanan dan hubungan dengan pasangan. Kemudian yaitu pengaruhnya berupa motivasi dan berinovasi. Lingkungan yang mendukung inovasi mendorong karyawan untuk mencari cara atau kreatif dalam menyelesaikan masalah dan meningkatkan layanan. Dan corporate culture yang kelima yaitu profesionalisme. Budaya ini yang menekankan keunggulan operasional, meningkatkan etika kerja dan profesionalisme karyawan. Setelah kita membahas mengenai pengaruh corporate culture terhadap employee behavior, mari kita bahas pengaruh corporate culture pada terhadap productivity.
Yang pertama yaitu efisiensi operasional. Fokus pada keunggulan operasional memastikan bahwa proses bisnis dijalankan dengan baik dan efisien, serta mengurangi pemborosan dan meningkatkan produktivitas. Terus yang berikutnya berpengaruh dalam layanan pelanggan. Orientasi pada pelanggan meningkatkan retensi dan kepuasan pelanggan dan berkontribusi pada pertumbuhan bisnis dan produktivitas. Selanjutnya mari kita menganalisis mengenai pengaruhnya terhadap perusahaan atau PT Bank Mandiri. Bank Mandiri adalah perusahaan yang didirikan pada tahun 1988 dengan kantor pusat Jakarta, Indonesia. Industrinya bergerak dalam perbankan dan keuangan. Bank Mandiri merupakan perusahaan milik negara atau BUMN. Bank Mandiri memiliki visi dan misi, yaitu visinya menjadikan partner keuangan utama pilihan Anda, dan misinya yaitu memberikan solusi perbankan yang simpel dan handal untuk memenuhi kebutuhan finansial nasabah di setiap tahap kehidupan mereka. Sebelumnya mari kita mengenal mengenai produk-produk dan layanan utama dari Bank Mandiri. Yang pertama yaitu perbankan retail, kemudian perbankan koperasi, dan perbankan komersil dan usaha menengah kecil. Serta adanya perbankan syariah dan layanan keuangan lainnya. Bank Mandiri adalah salah satu bank terbesar di Indonesia berdasarkan aset, pinjaman, dan deposit, memiliki jaringan yang luas lebih dari 2.500 cabang dan 13.000 ATM dan berbagai layanan digital. Banking yang mencakup seluruh wilayah Indonesia terus termotivasi dengan layanan perbankan digital seperti Livin by Mandiri, aplikasi mobile banking yang menawarkan berbagai fitur untuk kemudahan transaksi nasabah. Bank Mandiri telah menerima berbagai penghargaan nasional dan internasional atas kinerja yang luar biasanya itu. Inovasi produk dan pelayanan pelanggan diakui sebagai salah satu bank terbaik di Indonesia uh, oleh sebagian lembaga keuangan dan media terbuka. Sekarang kita bahas mengenai budaya perusahaannya. Bank Mandiri memiliki integritas berupa menekankan pentingnya integritas dan etika dalam setiap aspek operasional bank. Kemudian budaya profesionalisme mengutamakan standar tinggi dan kinerja dan perilaku karyawan untuk memberikan layanan yang terbaik. Serta pelayanan prima berfokus pada memberikan pelayanan yang unggul dan fokus keuangan yang berkomprehensif untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Budaya yang kelima yaitu inovasi. Mendorong inovasi dan penerapan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan pengalaman nasabah. Bank Mandiri terus berkomitmen untuk menjadi bank terdepan di Indonesia dengan menyediakan layanan keuangan yang inovatif dan berkualitas tinggi serta berperan penting dan aktif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Mari kita mengenal mengenai corporate kultur Bank Mandiri. Seperti yang telah tadi saya utarakan, yaitu integritas, profesionalisme, dan pelayanan prima. Hal ini berpengaruh terhadap
berpengaruh positif terhadap productivity. Yang pertama yaitu efisiensi dan kepatuhan. Standar profesionalisme dan integritas memastikan proses bisnis berjalan sesuai dengan regulasi dan standar tinggi, sehingga meningkatkan efisiensi dan mengurangi resiko. Dan yang kedua yaitu pengaruh positifnya berupa retensi dan kepuasan nasabah. Layanan prima yang meningkatkan retensi dan kepuasan nasabah yang berkontribusi pada stabilitas dan pertumbuhan bisnis. Dari keseluruhan rangkaian uraian tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa corporate culture yang positif pada Gojek, Telkom Indonesia, dan Bank Mandiri berkontribusi secara signifikan terhadap perilaku karyawan yang produktif dan kinerja perusahaan yang tinggi. Budaya yang mendukung inovasi, kolaborasi, orientasi pelanggan, integritas, dan profesionalisme menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Tidak ditemukan hubungan negatif yang signifikan pada ketiga perusahaan sehingga perusahaan tersebut terkait corporate kultur mereka. Demikian bahasan kita kali ini mengenai mata kuliah perilaku organisasi dengan tema analisis corporate culture yang mendukung employee behavior dan tingkat produktivitas pada perusahaan yang ada di Indonesia dengan diwakili oleh perusahaan Gojek, Bank Mandiri, dan juga Telkom Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf dengan banyaknya kekurangan dalam paparan presentasi kali ini. Sampai jumpa pada kesempatan di video yang lainnya lagi dengan mata kuliah yang lain. Selamat dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Terima kasih.